warahmatullahi wabarakatuh. Fatihah ila hadratin Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi washabihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi. Wassalama ila hadrati sultan awla qutbir rabbani wal ghusus samadani sayyidina Syekh Abdul Qadir Al-Jailani radhiyallahu anhu. Sahabil Hasan Ali Asy'adi radhiyallahu anhu. Wassalama ila hadrati bin Hasan bin Yahya. Wassalama ila hadrati Abdul Karim Hajjani Sufiya Qutayyatul Abdul Karim Kiamani Fadul Karim ya Ramlani Fatana Kusama Tahlan. Wassalama ila hadrati Hidayatullah. Wassalama ila hadrati Manawi. Wassalama ila walidina walidikum wa amwatina wa amwatikum wa muslimin jannallahu ta'ala syamir rahmati wal maghfirah. Wa ila hadrati Nabi Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala rasulillah sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumi asrari fid dharain. Amin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ya Fattah ya Alim ya Fattah ya Alim iftah alaina fathan qariba. Alhamdulillah, malam hari ini pengajian di Masjid Nur Ukhuwah Darul Keraton Harmoni masih bisa kita lanjutkan, dan spesial malam ini malam tahun baru. Mudah-mudahan di akhir tahun ini kita semua bisa introspeksi diri bahwa usia kita semakin tua. Mulai tadi rame kendaraan lalu lalang, entah orang mau kemana, yang dari arah timur ke barat, yang ke barat ke timur. Dalam hati saya berdoa mudah-mudahan semuanya selamatnya. Sebab bagaimanapun orang yang sedang bepergian itu punya keluarga, punya ayah, punya ibu yang mengharapkan anaknya berangkat dalam keadaan selamat, pulang dalam keadaan selamat. Terlepas dari semua itu, akhir tahun itu adalah renungan bagi kita semua bahwa usia kita semakin tua. Sekarang 2022, besok sudah 2023. Seperti saya umurnya 45, besok sudah 46. Yang 60 besok 61. Yang 70 besok 71. Artinya apa? Bahwa tanda-tanda yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam diri kita sudah mulai nampak. Yang dulu penglihatannya tajam sekarang mulai berkurang, pakai kacamata minus lagi. Pendengaran yang dulunya tajam sekarang mulai berkurang. Kulit wajah yang dulunya kenceng mulus sekarang mulai nampak keriputnya. Kekuatan fisik juga begitu, yang dulunya bisa lari kenceng sekarang lari 10 meter sudah Senin Kemis nafasnya ya. Semua merupakan peringatan dari Allah Subhanahu wa taala. Apakah kita di tahun yang akan datang, di tahun 2023, masihkah kita seperti dulu? Ibadah kita juga seperti itu. Qiraah Quran kita apakah seperti itu? Batas salawat kita apakah seperti itu? Semuanya menjadi bahan renungan bagi kita semuanya. Sehingga tahun baru ini bagi kita semuanya adalah pengingat. Saya tidak akan bahas acara tahun baru itu semuanya ya. Ada kami sampaikan ini sebuah hadis an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam
min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'nihi. Haditsun hasanun rawahu at-Tirmidzi wa ghairuhu hakadha. Dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu yang nama beliau aslinya Abdurrahman bin Sukhrin, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'nihi. Termasuk tanda-tanda bahwa Islamnya seseorang itu baik, Islamnya seseorang dianggap baik ketika dia tarkuhu ma la ya'nihi, meninggalkan sesuatu yang tidak ada gunanya bagi dirinya. Mari kita lihat dalam kehidupan kita sehari-hari. Apakah kita sudah bisa meninggalkan sesuatu yang tidak ada gunanya? Sehingga di bab ini hadisnya hadis yang ke-20 yang ke-19 ada ada motivasi, ada mutadakhuli fi ma la faidata fihi. Tidak melakukan sesuatu yang tidak ada faidahnya bagi kita sendiri, utamanya bagi agama Islam. Sesuai dengan keadaan sekarang, utamanya hari akhir-akhir ini menjelang pergantian tahun, banyak sekali orang Islam, saudara-saudara kita, yang mulai terbawa oleh tradisi-tradisi yang bukan tradisinya Islam. Menjelang ini kan masa-masa liburan ini. Kalau toh mau refreshing, rekreasi, ya bolehlah. Rekreasi itu bagian daripada kita menyegarkan pikiran kita, tenaga kita selama kita beraktivitas berbulan-bulan. Tetapi yang paling penting refreshingnya, rekreasinya jangan rekreasi yang sampai maksiat. Sehingga mulai bermunculan, mulai kemarin 2 hari yang lalu di WA saya itu mulai banyak saran-saran, utamanya dari guru kita Habib Taufik bin Abdul Qadir itu, yang menyarankan kepada kita jangan sampai umat Islam di dalam tahun baru ini merayakannya dengan hal-hal yang tidak sesuai dengan agama Islam itu sendiri. Ini trompet alhamdulillah ada ini. Sudah berapa tahun ini orang jual trompet sudah ada alhamdulillah. Orang pakai topi kuncung sudah ada juga ini ya. Ini juga alhamdulillah ini. Berarti kita sudah mulai menyadari bahwa hal-hal seperti itu bukan tradisi kita, bukan tradisi orang Islam. Ini Ba'da Isya ada acara di sini, berselawat itu. Nah, itu bagus itu. Momen akhir tahun diisi dengan berselawat itu, bagus itu. Nah, rangkaian dari hadis ini min fawaidil hadis, termasuk faedahnya hadis adalah disarankan bagi umat Islam kalau ingin Islamnya termasuk Islam yang baik, al-i'rad amma la naf'a fihi, berpaling dari segala sesuatu yang tidak ada manfaatnya bagi diri kita. Hingga saya itu sering terkesan dengan penyampaiannya Gus Baha itu ya. Orang duduk ngopi begitu itu sudah bagus. Karena dengan duduk ngopi ngerokok begitu dia meninggalkan maksiat. Apalagi sampai dia duduknya itu baca sholawat, ini lebih baik lagi ini ya. Apalagi sampai dia duduk di masjid kemudian iktikaf, itu paling top itu sudah ya. Artinya dengan dia duduk ngopi rokokan apalagi tidur malam tahun baru itu sudah bagus itu. Berarti dia tidak melakukan sesuatu yang melanggar syariat atau berlaku maksiat, sudah bagus itu.
Apalagi sampai malam tahun baru di masjid baca sholawat bersama-sama, berdoa untuk keselamatan kita. Itu paling top, itu sudah bagus itu. Nah, inilah yang kemudian diartikan, arti daripada hadis ini adalah min husri islamil mar'i tarkuhu mala ya'ni. Apa yang kita lakukan juga begitu malam hari ini ya. Malam Ahad, yang lain pada pergi kemana entah kemana, tidak ada tujuannya, kita malah duduk, kita taklim, kita mencoba belajar ilmu yang mungkin duduknya saja di majlisil ilmi ini sudah berpahala. Dijelaskan dalam hadis itu, julusuka sa'atan fi majlisil ilmi khairun min ibadati sittina sana. Duduk saja di majlis ilmu tanpa memegang pena, tanpa menulis, mendengarkan saja, ini lebih utama dari ibadah sunnah selama 60 tahun. Ada yang mengatakan begitu. Apalagi sampai duduknya itu baca sholawat, berdoa bersama, ini yang paling top. Kenapa alasan utamanya? Li'annal muslima ma'murun biishtighali waqtihi bima ya'udu alaihi bin naf'i fid dunya wal akhirah. Karena orang Islam itu sebenarnya fokusnya diperintahkan mengisi waktunya, menyibukkan waktunya dengan segala kegiatan yang bermanfaat baginya, bermanfaat bagi dunianya atau bermanfaat bagi akhiratnya. Sehingga ada pepatah itu, setiap langkah kita, kalau bahasa-bahasa yang paling sederhana, apa yang kita lakukan itu paling tidak menghasilkan dua perkara. Kalau tidak menghasilkan dua perkara berarti kita orang rugi. Misalnya kita melangkah itu paling tidak kita dapat uang, dua dapat pahala. Bahasa yang sederhana begitulah. Kita melangkah, misalnya kita pergi ke Pasuruan, kita pergi kemana, kalau tidak dapat uang dapat pahala. Kalau sudah keluar dari keduanya, maka ini yang rugi nih sudah ada dapat uang tidak dapat pahala. Kira-kira seperti itu bahasa yang paling sederhana itu. Bermanfaat bagi dunia tentunya segala sesuatu yang kita butuhkan di dunia ini, termasuk kebutuhan kita, kebutuhan keluarga kita. Bermanfaat bagi akhirat kita tentunya segala macam yang berhubungan dengan ibadah kita. Marilah para hadirin, kita jaga keluarga kita, kita jaga anak-anak kita. Jangan sampai momen-momen seperti ini, tahun baru seperti ini, malah tidak melakukan sesuatu yang tidak bermanfaat. Paling tidak ada di rumah, kumpul sama keluarga. Muhasabah, si suami mulai introspeksi diri. Apakah saya sebagai seorang suami sudah melakukan kewajiban saya kepada istri saya? Ibu-ibu pun juga begitu. Introspeksi diri. Apakah saya sebagai seorang ibu, sebagai seorang istri, sudahkah melakukan kewajiban saya terhadap suami saya? Melihat anaknya, seorang ayah melihat anaknya, sudahkah saya berkewajiban saya sebagai seorang ayah sudah terpenuhi untuk mendidik anak-anak saya? Anak saya apakah sudah bisa ngaji? Anak saya apakah sudah sholat? Umur 7 apakah sudah bisa melaksanakan sholat sendiri? Bagaimana wuduknya, bagaimana sholatnya, bagaimana ngajinya? Itu introspeksi diri. Sehingga dia berpikir, tahun depan, besok sudah usia bertambah. Anak pun usianya juga bertambah. Sehingga apa yang dia lakukan di tahun-tahun kemarin, mungkin banyak hal kekurangan dia sebagai seorang suami, kekurangan dia sebagai seorang istri, bisa dia perbaiki di tahun-tahun yang akan datang. Itu lebih bermanfaat.
bagi akhiratnya terutama. Apakah dia sebagai seorang ayah kewajiban mengajarkan agama kepada anaknya sudah terpenuhi? Karena kan kewajiban pertama yang harus mengajarkan agama kepada anaknya itu kan ayah, orang tua, bukan ustadz, bukan kiai. Jadi kita sebagai orang tua wajib mengajarkan agama kepada anak-anak kita. Jangan asal pasrah saja kepada ustadznya, kepada gurunya. Kalau toh kita tidak mampu mengajarkan agama kepada anak-anak kita, kita pasrahkan, kita wakilkan kepada orang yang mengerti agama. Bukan kemudian ketika kita memasrahkan anak kita lepas begitu saja. Enggak. Enak betul kita sebagai ayah. Ketika anak sudah dipasrahkan kepada ustaz untuk ngaji, kita lepas begitu saja. Enak orang tuanya ini. Ustadznya yang pusing, anaknya nakal. Tahu-tahu ketika dia akhir tahun anaknya tidak bisa ngaji, malah ustadznya dimarahi sama orang tuanya. Ustadz, anak saya tidak bisa ngaji, bagaimana ini? Ini kan begitu kadang-kadang. Tanpa dia memperhatikan bagaimana keseharian anaknya, bagaimana aktivitas anaknya ketika dia mengaji, ketika dia sekolah. Ibu pun begitu. Jadi ada korelasi antara ayah dan ibu untuk mendidik anaknya. Sering saya ceritakan bagaimana kehebatan orang-orang di Hadramut itu. Saya punya buku, Masya Allah. Ini wanita-wanita Hadramut itu luar biasa sekali. Keluarnya dalam setahun itu cuman dalam hidupnya malah 3 kali. Satu keluar ketika dia masih belum balik, keluar ketika dia takziah, keluar ketika dia sudah meninggal. Ini wanita di Hadramut begitu. Jadi jangan heran kalau para habaib, para ulama-ulama itu hebat-hebat semuanya dari Hadramut. Kita di Indonesia mungkin belum bisa begitu ya. Ini bagi ibu-ibu itu ada tipnya. Dulu pernah saya sampaikan, Ibu. Ini rahasia kehebatan orang-orang Hadramut itu ternyata dari ibunya. Apa itu yang paling utama? Pernah disampaikan oleh Al-Habib Umar bin Abu Bakar Al-Muhtar itu, sama seingat betul itu. Ketika menyusui, paling tidak baca selawat. Baca selawat. Itu yang paling mudah untuk dilakukan itu. Paling mudah adalah baca selawat. Kemudian wanita Hadramut itu ada yang luar biasa itu ya. Bukan hanya baca selawat, yang hafal Quran menyusui sambil baca Al-Quran. Bahkan ada satu wanita yang sangat hebat di Hadramut itu. Beliau mensyarahi kitab. Kitab itu disarai oleh seorang wanita. Jadi mensarai itu apa? Memberikan komentar, memberikan penjelasan, resum. Jadi di mukaddimahnya itu dia bilang, wanita ini, mohon maaf apabila di kitab saya ini ditemukan banyak kesalahan. Karena saya nulis kitab ini sambil masak di dapur. Nah, ini dia. Jadi dia di mukaddimahnya, di komentarnya ini, dia nulis mohon maaf apabila di sarah kitab ini terdapat banyak kesalahan, karena saya nulis kitab ini sambil saya masak di dapur. Mudah-mudahan para ibu-ibu kita, para istri-istri kita paling tidak minimal ketika menyusui anak-anak ini baca selawat, sehingga bisa menghasilkan putra-putra yang soleh dan solihah. Berikutnya ada yang nanya,
kalau tidak salah berapa hari yang kalau berdoa di tahun baru boleh apa enggak? Apa urusannya? Kita berdoa boleh saja ya. Mengirimkan doa itu loh misalnya kepada temannya itu. Selamat tahun baru 2023, mudah-mudahan di tahun baru ini kita tetap diberi kesehatan gitu. Mengirimkan kepada temannya, kan biasa begitu ya, banyak ya. Saya juga dapat itu ya. Saya jawab, ya enggak apa-apa lah. Kita mendoakan orang di tahun baru ini. Apa urusannya? Yang enggak boleh itu bikin acara yang niru-niru bukan orang Islam, itu yang enggak boleh. Kalau berdoa kenapa? Kita mendoakan sesama kok. Oh ya sudah gitu. Oh saya sering, alhamdulillah atas doanya. Jadi jangan kemudian segala sesuatu terkait dengan tahun baru itu jelek, enggak lah. Yang enggak boleh itu bikin acara, kita ikut acaranya bukan acaranya orang Islam. Ya seperti tadi itu trompet ya, hal-hal yang mudah-mudahan kita semuanya bisa diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala ya. Kalau mendoakan ya baik saja ya. Nah begitu. Jadi saya juga sudah dapat kemarin itu ya. Ustaz, mudah-mudahan di tahun 2023 Ustaz sama keluarga tetap dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, diberi kesehatan yang sempurna, diberi umur panjang yang barokah, amin atas doanya, mudah-mudahan Allah mengabulkan. Saya jawab begitu. Orang berdoa kita amini. Yang paling akhir mudah-mudahan kita semua di tahun yang akan datang bisa lebih baik daripada tahun-tahun kemarin. Ibadah kita juga lebih baik. Kemudian sholat berjamaah kita juga lebih baik. Kemudian baca Quran kita juga lebih baik. Kami pun juga begitu. Mudah-mudahan kita semua tetap dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Kita diberi umur panjang yang barokah. Kemudian utamanya di lingkungan kita ini di tahun depan mudah-mudahan diselamatkan oleh Allah dari segala macam bahaya. Yang terakhir kami menyampaikan pesan dari teman-teman kami para hufaz yang kemarin mengadakan acara di masjid ini. Teman-teman hufaz menyampaikan salam kepada seluruh takmir Masjid Nur Ukhuwah dan warga perumahan Keraton Harmoni atas sambutan yang luar biasa dari takmir dan seluruh warga ini. Sehingga mereka itu pulang, Ustaz, sayang tempatnya masih asing bagi kita katanya, sehingga ada yang baru datang yang muter-muter kemana itu ya. Tetapi di akhir itu semuanya mengirimkan salam kepada panjenengan semua takmir Masjid Nur Ukhuwah atas segala fasilitas yang telah diberikan oleh takmir masjid kepada teman-teman kita hufaz sekabupaten Pasuruan. Mudah-mudahan ini takmir itu menyampaikan, Ustaz bisa tidak dijadikan agenda tahun? Insya Allah tetap bisa. Kita usahakan tahun depan para hufaz sekabupaten Pasuruan bisa tetap berkumpul kembali di majelis ini, di masjid ini. Kalau dihitung kemarin itu insya Allah yang hadir sekitar 200-an hafidh-hafidhah sekabupaten Pasuruan, dan semuanya datang. Yang awal itu yang memang ngaji dari awal itu memang cuma 6 orang. Kemudian yang datang itu ngaji satu juz itu kami hitung waktu itu hari Senin itu insya Allah ada 7 kali hatamannya. Mudah-mudahan khatmul Quran yang dibaca oleh teman-teman kita hufaz itu diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dan barokahnya bisa dirasakan oleh seluruh masyarakat di lingkungan Keraton Harmoni ini. Demikian yang bisa kami sampaikan. Mudah-mudahan taklim kita malam hari ini diberikan barakah oleh Allah Subhanahu wa taala, dijadikan ilmu yang faat barokah, anak-anak kita, keluarga kita diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala dari berbagai macam bencana, sehingga dijadikan anak yang saleh salihah. Amin ya rabbal alamin. Ala hadhihi niyyah wa ala kulli niyatin salihah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Mohon maaf, mungkin kami tidak bisa
Ini sholatnya. Mau langsung ke acaranya dia Taufiknya. Pak Atang ya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin hamdan yuwafi fi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa li 'azimi sultanik. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin salatan tunjina biha min jami'il ahwali wal afat wa taqdi lana biha jami'al hajat wa tutahhiruna biha min jami'is sayyi'at wa tarfa'una biha 'ala darajat wa tuballighuna biha aqsal min jami'il khairat wal hayat wa ba'dal mamat. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما وتفرقنا بعده تفرقا معصوما فينا ولا معنا شكا ولا محروما برحمتك يا ارحم الراحمين ربنا اتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم الحمد لله رب العالمين الفاتحه